Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah dosa meninggalkan salat. Dosa meninggalkan salat
lebih besar daripada dosa durhaka kepada orang tua, dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa riba dan dosa-dosa yang lainnya. Yang demikian itu karena ibadah salat adalah ibadah yang paling agung setelah seorang hamba menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang meremehkan salat, orang-orang yang melalaikan salat dengan ancaman siksa neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Allah taala berfirman, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya. Mereka mengakhirkan waktunya sampai keluar waktu salat. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan kehinaan, dengan siksaan, dan dengan hukuman pada hari kiamat nanti. Allah taala juga berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalquna ghayya." Maka akan datang generasi yang meremehkan salat, yang menyia-nyiakan salat, dan mereka mengikuti syahwat. Fasawfa yalquna ghayya, dan mereka pasti akan tersesat. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasannya siapa yang meremehkan salatnya, maka dia akan menuruti syahwatnya dan dia akan tersesat dari jalan yang benar. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Man dayya'aha fahuwa lima siwaha adhiya." Dan siapa yang menyia-nyiakan salatnya, siapa yang meremehkan salatnya, dia akan lebih meremehkan urusan yang lainnya. Siapa yang meremehkan urusan salatnya, dia akan lebih meremehkan urusan-urusan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah salat. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Allah taala berfirman, pada hari itu, pada hari kiamat, disingkaplah betis Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman ketika itu sujud, ketika diperlihatkan sifat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkapnya betis Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sujud karena Allah, mereka langsung sujud ketika itu. Wa yud'auna ila sujudi wa hum fala yastati'un. Adapun mereka, orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak mengerjakan salat di dunia, mereka dipanggil untuk sujud, fala yastati'un. Mereka tidak bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khasyi'atan absaruhum, pandangan-pandangan mereka tertunduk penuh dengan ketakutan. Tarhaquhum billah, dan mereka diliputi dengan kehinaan. Wa qad kanu
yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Padahal mereka di dunia dipanggil sujud untuk melaksanakan, dipanggil untuk sujud karena Allah, dalam keadaan sehat walafiat mereka tidak melaksanakannya. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika mereka tidak mau sujud di dunia karena Allah, mereka enggan salat, maka mereka tidak bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang meninggalkan salat, al-ahdu bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, adalah meninggalkan salat. Perjanjian antara kita dan mereka adalah dengan mengerjakan salat, dengan menjaga salat. Faman tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah melakukan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salat. Antara seseorang dengan kekufuran dan dengan kesyirikan adalah dengan meninggalkan salat. Kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulannya, meninggalkan salat adalah dosa yang terbesar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara hadis yang menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan ashabus sunan dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Ia berkata, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang agungnya ibadah salat. Kemudian beliau bersabda, man hafadha 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga salatnya, dia akan memiliki cahaya, dia akan memiliki bukti, dan dia diberi keselamatan pada hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang menjaga salatnya, man hafadha 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salatnya, dia akan diberi cahaya, dia memiliki bukti, dan dia diberi keselamatan pada hari kiamat nanti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang tidak menjaga salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras bagi orang-orang yang meremehkan salatnya. Beliau bersabda, "Wa man lam yuhafid 'alaiha falaisa lahu nurun
wala burhanun wala najatun. Siapa yang tidak menjaga salatnya, maka ia tidak memiliki cahaya, ia tidak memiliki bukti, dan dia tidak diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang meninggalkan salat, dia pada hari kiamat nanti bersama Qarun, bersama Fir'aun, dan bersama Umayyah ibnu Khalaf, bersama Haman dan bersama Umayyah bin Khalaf, disiksa oleh Allah di neraka Jahannam. Wal iyadu billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan keras, memberi peringatan kepada orang-orang yang meninggalkan salat, kepada orang-orang yang meremehkan salat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salatnya, falaisa lahu nurun wala burhanun wala najatun, dia tidak memiliki, siapa yang tidak menjaga salatnya, dia tidak diberi cahaya, tidak diberi bukti, dan tidak diselamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'auna wa Hamana wa Qaruna wa Umayyah bin Khalaf. Dan pada hari kiamat Allah mengumpulkan mereka, orang-orang yang meninggalkan salat, di neraka Jahannam bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Umayyah bin Khalaf. Na'udzubillah, na'udzubillah. Demikianlah ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah agar selalu menjadi orang-orang yang menegakkan salat, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang selalu menegakkan salat, dan jadikanlah anak-anak keturunanku orang-orang yang selalu menegakkan salat. Demikianlah doa yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hendaklah kita berdoa dan hendaklah kita menjaga salat 5 waktu agar kita mendapatkan cahaya, agar kita mendapatkan bukti, agar kita diberi keselamatan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al hadzal balada amina wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistina wa fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin والشيعة الرافضة المنافقين والكفار الظالمين. اللهم لعنهم أجمعين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.